Seperti biasa. Kita akan ngelanjutin soal tryout yang kemarin. Kita mulai dari soal nomor 73 ya. Sumur A mengandung 450 juta galon air lebih banyak dari sumur B. Oke. Gimana kita menuliskan kalimat matematika untuk kalimat pertama ini? Sumur A mengandung 450 juta lebih banyak dari sumur B. Berarti ini sumur A-nya lebih banyak. Berarti kita tulisnya gini. A sama dengan B ditambah 450. Nah, ini kalimat matematikanya. Gitu. Terus kalimat berikutnya. Jika 100 juta galon air dipompa. Oke, 100 juta dipompa dari sumur A. Berarti artinya sumur A itu nanti airnya berkurang ya. Berkurang 100. Dan dipindah ke sumur B. Nah, berarti akan sumur B itu airnya berarti nambah 100 dari sumur A. Nah, setelah dipindah, akibatnya adalah sumur A mengandung 2 kali lipat sumur B. Nah, gimana nih? Nah, kita mulai dari yang 100 juta tadi. Kan 100 juta dipompa. Kalau dipompa berarti nulisnya A min 100. Gitu. Karena kita nggak tahu sumur, air awalnya itu berapa, disebutnya di sini A. Gitu. Pindah ke sumur B, berarti B tambah 100. Kan gini ya normalnya. Gitu. Nah, tapi karena ada kalimat berikutnya nih yang bilang kalau sumur A menjadi 2 kali lipat. Nah, makanya ini kita ganti dengan begini. 2 dikali B tambah 100. Gitu. Nah, mesti pakai kurung ya. Jangan kalau kalian nulisnya gini bakal salah. 2B tambah 100. Nah, ini sama ini itu artinya beda. Gitu. Jadi sumur B-nya tambahin 100 dulu, gara-gara dapat dari sumur A. Nah, terus efeknya tadi 2 kali lipat. Nah, makanya 2 kali B tambah 100. Nah, dari sini kita tinggal sederhanain aja persamaannya. A min 100 sama dengan 2B ditambah 200. Kayak gini. Terus mau diapain ya? Pindah ruas kali. A min 2B sama dengan min 100 pindah ke kanan jadi plus 100 ya. Terus ketemu 200 jadinya 300. Gitu. Nah, kan dari sini udah ada, kita punya 2 persamaan nih, berarti kita pakai eliminasi bisa, substitusi bisa gitu. Tapi kakak kan pakai substitusi ya, ngeganti. Kita bisa ngeganti A-nya, kita bisa ngeganti B-nya. Nah, karena pertanyaannya itu sumur A-nya berapa, berarti yang akan diganti yang B aja. Biar ngitungnya nggak 2 kali gitu. Nah, karena kita mau ganti, berarti ini kita buat dulu jadi B sama dengan A min 450 sama dengan B. Nah, ini kita substitusi. Berarti nulisnya A min 2 dalam kurung A min 450 sama dengan 300. Berarti A min 2A plus 900. Nah, jadinya 900 minus 300 sama dengan, ini A min 2A, hasilnya berapa? Min A kan ya? Min A kita pindah ke kanan. Jadinya A, gitu. Jadi 600 sama dengan A. Jawabannya yang B. Tuh. Silahkan dipahami dulu. Oke, nggak ada pertanyaan ya di nomor 73. Nah, mungkin kakak akan tambahin dulu, soal seperti ini tuh kan ada di nomor sebelumnya ya, kalau kalian masih ingat. Nah, kalau di nomor sebelumnya tuh ada yang setipe kayak gini, cuman waktu itu kakak ngerjainnya
salah satunya pakai cara dimisalin. Misalkan sumur B-nya berapa, sumur A-nya berapa, kayak gitu. Nah, kita nggak bisa pakai cara itu di soal ini. Kenapa? Karena dia minta nilai aslinya. Nilai asli dari sumur A-nya. Jadi kita nggak pakai pemisalan. Kecuali kalau pertanyaannya kayak gini. Berapa persen peningkatan air di sumur A atau berapa persen penurunan. Nah, kalau pertanyaannya itu tentang persen, kayak gitu-gitu, kalian boleh ngemisalin sumur B-nya berapa, nanti jadi sumur A-nya berapa, gitu. Tapi kalau ditanya aslinya itu berapa, ya nggak boleh pakai pemisalan. Kalian harus ngerjain pakai ini, model matematika. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 74. Nah, ini tentang statistik. Apa nih yang kemarin jawab? Rata-rata dari A-2, B plus 3, dan C plus 5 adalah 6. Oke. Rata-rata. Berarti kita harus nyusun ketiga angka ini, keempat nih, jadi rata-rata. Kalimat matematika untuk rata-rata tuh gimana? Tambahin. Bar. Iya, X bar. Itu lambang, simbol rata-rata ya. Nah, cara nyusun. Frekuensi, Kak. Kita tambahin, habis itu kita bagi 3, hasilnya harus 6. Nah, kalimat pertama itu kalau kita tulis pakai model matematika kayak gini nulisnya. Nah, ini tinggal proses aljabarnya aja. A tambah B tambah C itu nggak bisa, ya udah kita tulis aja A tambah B tambah C. Min 2 tambah 3 itu 1, ditambah 5 sama dengan 6. Nah, 3 kalau ke sini, dia bakal jadi apa? Kali ya. Jadinya 18. Dari sini kita dapat A tambah B tambah C itu sama dengan 12. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kalimat berikutnya. Rata-rata dari, nah, kita hitung di sebelahnya nih. Rata-rata lagi yang ditanya, B tambah 6 tambah C min 1 dibagi 3, hasilnya sama dengan berapa? Nah, ini pertanyaannya. Oke, kita hitung ya. A tambah B tambah C nggak bisa, ya udah kita tulis aja. Terus, mana nih? 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 1, 9. Nah, kita bisa menyelesaikan ini kalau kita punya A tambah B tambah C. Nah, kita punya nggak A tambah B tambah C? Nah, kita punya nih dari sini nih. Soal itu C-1 dari mana ya, Kak? Oh, itu dari soal ya, Kak? Ya, dari soal. Kita ganti A tambah B tambah C jadi 12. Ditambah 9 dibagi 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Gitu. Oke. Oke, kakak akan jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Untuk Niken nomor 71 sama 72 apa? 71 sama 72 ada di pertemuan sebelumnya. Gitu. Atau kalau itu kalian bisa lihat di pembahasan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 75. Nah, soal cerita lagi. 4 buah tepung berada di atas meja. Wadah pertama mengandung 1/3 pon. Wadah kedua 1/6 pon, wadah ketiga 1/9, dan wadah keempat 1/18. Jika setiap wadah bisa menampung 1 pon. Oke, ini kata kunci nih. Setiap wadah bisa menampung 1 pon. Berapa pon tambahan tepung yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh wadah? Mengisi penuh seluruh wadah. Oke. Berarti satu-satu ya, kita cari kekurangannya berapa. Wadah pertama. Wadah pertama itu baru keisi 1/3. Berarti kurangnya berapa? Ya udah tinggal 1 dikurang 1/3. Gitu. 1 itu setara dengan berapa? 3/3 ya. Jadinya 3 kurang 1, 2/3. Wadah kedua
1 dikurang 1/6. 1 itu 6/6, dikurangin 1 berarti 5/6. Wadah ketiga, 1/9, berarti 1 dikurang 1/9. Jadinya 8/9. Wadah yang terakhir, 1 dikurang 1/18. Sama dengan 17/18 gitu. Nah, ini kan semuanya kita jumlah ya, biar tahu kekurangannya berapa. Nah, karena bentuknya pecahan, berarti kita harus samain dulu nih penyebutnya. Di sini penyebut yang paling gede 18. Ya udah, kita jadiin 18 nih. Kebetulan semuanya bisa dijadikan 18. Biar jadi 18, berarti 2/3 ini masing-masing dikali 6. Jadinya 12/18. Ini dikali berapa nih? Biar jadi 18. Kali 3 ya. Jadi 15/18. Yang ini dikali 2, 16/18. Oke, semuanya kita jumlahin. 12 tambah 15, berapa tuh? 27 tambah 16. 13, 43. 43 tambah 17. 60. 50 ya? 50. 60. Iya, 60. 16. Oke, semuanya 60/18 gitu. Kita sederhanain coba ya. Kita bagi berapa? Bagi 6 ya. Iya, dibagi 10/3. 3. Semuanya 10/3 pon. Berarti kurang berapa lagi? Ya udah tinggal dikurang aja. Jadi 1 dikurang 10/3. Lah, minus ya? Iya. Kayaknya itu udah hasilnya. Udah hasil ya? Udah hasil Itu nih? udah hasil akhir. Iya, Kak. udah Udah jawaban. hasil akhir, benar-benar. Karena tadi udah di 1 kurang ya? Oh iya, betul. Iya. Nah, berarti kurangnya 10/3. Jadi jawabannya yang E. Kak, Oke. itu tadi yang 1, itu dari mana, Kak? 1, karena ini setiap wadah menampung 1 pon. Berarti kalau wadah pertama udah ada 1/3, berarti sisanya 1 dikurang 1/3. Oh, oke. Makasih, Kak. Ya. Atau bisa juga pakai cara ini ya, 1/3, 1/9, 1/6, 1/18 dijumlah tuh ya. Bisa nggak ya pakai itu? Nggak bisa kayaknya ya. Oke, lanjut. Nih, ada lagi nggak yang mau ditanya? Enggak. Nggak ada. Oke. Nomor berikutnya. 76. Ini ada harga saham. Berdasarkan tabel di atas, keuntungan terbesar. Oke, gimana cara nyari konsep keuntungan? Selisihan ya? Jual kurang beli. Ya, jual kurang beli. Harga jual yang pertama, perusahaan A 5.200. Terus belinya 4.000. Berarti untungnya berapa tuh? 1.200. 200. 200. Untungnya itu 1.200. Berarti tinggal 400 kali 1.200 kayak gitu. 408. 48. Perusahaan B untungnya itu 1.600. ya 1.600 dikali 350, 560. Yang ini dikali 1.850, 462, 500. Yang ini Kak, itu 1.200 di mana ya, Kak? kenapa? 1.200 di sebelah 400 di apa ini? Karena untung, yang namanya untung itu harga jual dikurangin harga beli. Berarti 5.200 dikurangin 400. Gitu. Yang terakhir, untungnya 500 ini ya, yang terakhir perusahaan E. Jadinya 32500. Berarti keuntungan terbesarnya adalah si B ya.
Bandung. perusahaan B gitu. Harga jual dikurangin harga beli. Kak, kalau misalkan yang ditanyanya rugi gimana, Kak? Kalau rugi sebenarnya konsepnya sama, harga jual dikurang kalau rugi itu harga beli dikurang harga jual. Ini pakai logika aja, misalnya nggak usah terlalu ngafal rumus, bisa nih kalian beli 2,5, terus kalian jual 4.100. Nah itu udah pasti untung gitu. Kalau kalian belinya 4.100, jualnya 2,5, berarti gimana tuh? Kak, Rugi. kalau yang itu untung apa rugi? Oh iya. Oh iya ya. Oh iya, Berarti betul. Berarti minimal salah nih. kan? Berarti ini tanpa dihitung udah kelihatan ya ini rugi ya. Iya. Oke, terima kasih atas koreksinya. Ya, Kak. Insya Allah. Entas. Kalau nyari persentase keuntungan gimana, Kak? Persentase keuntungan. Nah, berarti misalkan yang keuntungan A ya, keuntungan perusahaan A, berarti kalau jadikan persentase 480 pernya per harga beli. Harga belinya 4.000. Nah, cuman kan ini dia per lembar ya. Ini per lembar nih. Berarti si per lembar ini kita kali dulu sama 400 gitu. Berarti 4.000 dikali 400. Nah, itu harga belinya. Baru dikali sama 100% gitu. Kalau dituliskan pakai rumus berarti gimana? Untung per harga beli dikali 100% gitu. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nomor berikutnya ya. Iya. 77. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan. A, B, C, dan D bilangan real positif dengan A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Maka pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali. Oke. Apa nih jawabannya kalau ini nih? Nah, kini kita bedah satu-satu ya pilihan gandanya. Pilihan yang pertama nih. Kok boleh dimisalin nggak? Boleh. Boleh kalau mau dimisalin. Oke, nah, pakai pemisalannya nanti ya, kan pakai cara apa yang aturan dasar dulu ya, konsepnya dulu ya. Misalkan yang A. A itu kan AC, berarti kan artinya dua pertidaksamaan ini nih, si A lebih besar dari B, sama C lebih besar dari D itu dikali. Nah, A lebih besar dari B, C lebih besar dari D. Berarti kalau dikali hasilnya, AC lebih besar dari BD, gitu. Nah, berarti poin pertama, ini A ini benar ya, gitu. Nah, yang bentuknya kayak gini tuh ada lagi nih di C. Sebenarnya sekali kita ngitung nih A doang udah kejawab, pasti C itu salah, gitu. Karena yang benar itu harusnya AC lebih besar dari BD. Sedangkan di pilihan C itu AD lebih besar dari BC. Nah, dari sini aja kita udah bisa jawab nih, oh, berarti yang salah itu si C, kayak gitu. Oke, kakak tambahin dulu ya nih. Itu cuma soal dipilih pilihan doang dibanding-bandingin juga kan? Iya, dibanding. Untuk pilihan A ini, pertidaksamaan itu bisa dikali, tapi dia punya syarat ya. Syaratnya pertama adalah tandanya harus sama. Kalau tandanya nggak sama, bukan, atau searah deh yang lebih tepatnya. Searah. Jadi tanda ininya ya. Nah, kalau nggak sama, dia nggak bisa dikali. Gitu. Jadi kalau kalian pakai pemisalan pun bakal nggak bisa juga. Gitu. Yang kedua, bilangannya harus positif.
harus positif. Jadi kalau bilangannya negatif, nggak bisa dikali. Karena kalau negatif itu dia akan merubah tanda. Gitu. Itu poin A-nya ya. Sekarang poin B-nya. Poin B itu diminta untuk dijumlahkan. Nah, A lebih besar dari B, C lebih besar dari D. Kita tambah. A tambah C, ya kita tulis saja A tambah C lebih besar dari B tambah D. Gitu. Nah, ini berarti benar juga ya. Udah kelihatan. Nah, syaratnya apa? Kalau penjumlahan juga punya syarat. Tapi cuma satu syaratnya. Tandanya doang. Harus searah atau sama. Nih. Kalau misalkan Nah, ini materinya angkanya umumnya. terserah. Boleh positif, boleh negatif, itu terserah. Nggak ngaruh. Gitu. Oke. Selanjutnya. Kita ke poin D. Kenapa poin D itu bisa benar? Nah, di sini ada perkalian, tapi juga ada penjumlahan. Nah, gimana nih bisa jadi kayak gini? Gimana bisa jadi kayak opsi D? Kita mulai dari sini dulu nih. Tambahin enggak? A lebih dari B. A lebih dari B itu bisa kita rubah jadi kayak gini. Nah, terus C lebih dari D, bisa kita tulis kayak gini. Gitu. Nah, selanjutnya, ini yang tadi pertama, kedua, ketiga. Nah, si A min B sama C min D ini bisa kita kaliin. Boleh diapain aja, mau ditambahin boleh, dikali boleh, gitu. Dikurang boleh. Cuman untuk ngejawab soal opsi D ini, kita harus kaliin. Nah, tandanya apa di sini? Ada yang bisa nebak nggak nih? Lebih dari 0 apa kurang dari 0? Lebih dari. Lebih dari. Oke, kalau kakak tanya kenapa, bisa jawab? Karena tanda searah. Ya. Kalau misalkan beda arah gimana? Misalnya yang satu lebih dari 0, yang satu kurang dari 0. Nggak boleh. Boleh. Haram. Kalau kayak gini boleh. Jadi kalau sampingnya itu konstanta atau angka, itu boleh. Walaupun dia beda arah gitu. Tapi kalau yang poin A ini, dia nggak bisa nih. Kalau beda arah nggak bisa nih. Karena kanan kirinya itu, maaf. Kalau, aku ulang ya. Kalau di sampingnya ini 0, beda arah boleh dikali. Tapi kalau nggak 0, kayak poin A ini kan A, B, C, D, ini kan nggak 0, jadi nggak boleh gitu. Jadi, oke, lebih dari 0 kan artinya positif kan ya? Iya. Yang ini juga positif. Positif dikali sama positif. Hasilnya apa? Positif. Nah, Positif. makanya kenapa tandanya lebih dari 0 gitu. Kalau misalkan A min B lebih dari 0, kemudian C min D kurang dari 0, terus kakak mau kaliin nih, A min D dikali C min D, berarti hasilnya apa? Kurang dari. Iya, kurang dari 0. Kenapa? Karena ini positif, Plus kali dan min. ini negatif. Kalau dikali, jadinya negatif. Gitu. Oke, gitu ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, ini kita kaliin pelangi, berarti AC min AD min BC plus BD. Lebih dari 0. AC plus BD lebih dari, nah ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi positif AD, positif BC. Nah, dapatlah yang D. Gitu. Oke. Selanjutnya yang poin E. Nah, yang poin E ini nyambung sama yang A. Jadi kita ambil dari A. A itu kita udah tulis kayak gini. Nah, kalau kita buat jadi 1 per, aturannya dia bakal balik tanda. Tandanya berubah. Kayak gini. Makanya poin E itu kenapa dia benar, gitu. Cuma beda tanda aja Di ya, sini Kak? ya, catatan. Iya, kalau misalkan AC kurang dari BD, terus kalau dibuat jadi 1 per berarti 1 per AC
Lebih Dari dari BD. BD. Salah. Lebih seper dari BD. seper BD. Satu. Seper BD. Gitu. Kalau salah satunya doang yang diubah gimana, Kak? Jadi, maaf, kenapa? Kalau cuma misalkan AC doang diseperin, nah itu yang BD dibiarin itu jadi gimana? Nggak bisa. Pertidaksamaan itu kalau kanan kita apa-apain, kiri juga harus diapa-apain. Gitu. Nggak boleh ruas kiri doang, nggak boleh, ruas kanan doang nggak boleh. Oke, Kak. Gitu. Kak, yang Oke. poin A yang salahnya Ya. itu kayak gimana ya? Poin A itu benar. Yang salahnya, contoh yang salahnya gimana? Yang salah Sesuai C. sesuai Yang salah syaratnya. C. Oh, kalau yang nggak bisa dikali ya? Ya. Misalkan A lebih dari B, terus C kurang dari D. Terus mau dikali? Nggak bisa. Kenapa? Tandanya. Balik dong. Gitu. Atau bisa juga, misalkan ada keterangan nih, A, kalau di sini kan tadi keterangan awalnya kan A, B, C, bilangan real positif ya. Dia cuma bilang nih, A, B, C positif. Berarti kan D-nya bisa positif, bisa negatif, gitu. Nah, berarti nggak bisa tuh dikali. Karena nilai D-nya nggak jelas, gitu. Jadi harus jelas banget positif baru bisa dikali. Oke. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 78. Nah, ini membandingkan K dengan L. Adit dan Yanu memancing ikan tongkol dan ikan cakalang. Adit mendapat 2 kotak ikan tongkol dan 3 kotak ikan cakalang. Oke, si Adit dulu nih. Karena kita nggak tahu jumlah ikannya berapa, seperti biasa ya, kita misalin huruf. Berarti 2T ditambah 3C. Sedangkan Yanu mendapat 3 kotak ikan tongkol dan 5 kotak ikan cakalang. Yanu. 3T tambah 5C. Total ikan Adit adalah 135. Nah, berarti kita taruh sini 135-nya. Sedangkan Yanu 210. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas K dengan L? K adalah jumlah ikan tongkol dalam satu kotak. Nah, kita harus cari T-nya. Udah kebayang kan pakai cara apa? Kita eliminasi. Karena mau cari yang T, berarti C-nya harus hilang. Biar kita nggak ngerjainnya 2 kali. Biar hemat waktu. C-nya harus hilang. Gimana caranya? Yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 3. Gitu. Jadinya 10 ditambah 15, 135 kali 5. 5 kali 5, 25, 2, 675. Benar ya? 675. Terus yang bawahnya 9 ditambah 15, 0, 3, 6. Kita kurang 5, 4. Nah, berarti T-nya 45. Artinya K 45, L 55. Berarti hubungannya adalah K lebih kecil dari L. Pilihannya yang B. Gitu. Oke. Nomor 78 bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. 79. Nah, kita ke bangun datar. Bangunan ini adalah bangunan layang-layang. Luasnya. Luas layang-layang ada yang ingat? D1 plus D2 per 2, Kak. Kali dong. Kali, ya, bukan di
Bukan di plus ya, tapi dikali. Oh, iya. Nah, di sini D-nya itu yang mana? D-nya belum ada garisnya ya, jadi kita buat sendiri nih D-nya. Dari B ke D sama A ke C. Ya, B ke D sama A ke C, gitu. Jadi kalau kita rubah lagi di sini, misalkan BD dikali AC per 2. Ya, kita harus cari BD sama AC-nya. Kita cari AC dulu nih yang gampang. AC itu berarti kita ngelihatnya ini, Akar ABC. 2. Iya, pakai Pitagoras ya. AC-nya dapat akar 2. Karena itu siku-siku. Oke, sekarang kita cari BD. Nah, nyari BD-nya nggak bisa langsung ya. Kita harus potong dulu di tengah. Misalkan ini kakak tulis O. Berarti kita cari BO sama OD. Gitu. OC berarti panjangnya berapa? Kalau AC akar 2, berarti OC berapa? Per 2 per 2. 1. Akar 2 setengah akar 2. Banyak. Ya, 1/2 akar 2, 1/2 akar 2. Berarti kalau mau cari OD, Pitagoras dari DC dikurang OC. C. Berarti C. DC-nya itu akar 5 dipangkatin 2. OC-nya setengah akar 2 pangkat 2. Nah, akar 5 itu 5. Setengah akar 2 dipangkatin 2. 1/4 kali 2. Setengah ya, Kak? Ya, setengah. 5 dikurang setengah. 9/2. 4,5. Iya, akar 93, akar 2 nggak bisa. Ya udah begini nulisnya. Nggak usah dirasionalin, nggak apa-apa ya, karena masih diproses di situ. OD-nya sudah dapat, kita cari OB sekarang. Karena jangan nangis-nangis loh. Siapa yang Dari nangis? OB, Pitagoras dari apa nih? BC sama OC ya. BC dikurang OC. BC-nya 1, OC setengah akar 2 pangkat 2. 1 dikurang, tadi udah ya, setengah. Di awal ada. 1 kurang setengah itu setengah. Berarti akar setengah. Akar setengah 1 per akar 2. Oke, udah dapat semuanya. Langsung kita jawab, kita masukin. BD. Oh ya, BD-nya berarti gimana BD? Hitung dulu deh. Berarti BD itu adalah BO tambah OD. BO-nya mana BO? 1 per akar 2 ditambah 3 per akar 2. 4 per akar 2. 4 per akar 2 dikali AC akar 2 dibagi 2. Coret sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, itu yang AC akar 2 dapat dari mana, Kak? Pitagoras dari AB sama BC. AB sama Ya, jadi ABC itu kan segitiganya apa di sini? Siku-siku kan ya? Oh, ya. Kayak gini. Ini 1, ini 1. Berarti ini Pitagoras dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi Iya, AC ya. itu sisi miring ya? Makasih ya, Kak. Iya. Caper. Oke, lanjut ya. Ke nomor berikutnya. 80. Nah, segitiga ABC adalah sama sisi. Kalau sama sisi artinya apa? Tingginya sama bukan sih, Kak? Ya, 60 Bukan. derajat. Sudutnya 80. ya, sudutnya yang sama. 60, berarti AAB ini 60, A 60, C
60. Maka besar sudut BCD. BCD itu berarti ini ya. Nah, yang kecil ini. Di sini ada satu segitiga lagi, namanya segitiga ADC. Segitiga ADC adalah segitiga sama kaki. Berarti ini nilainya harus sama nih. Ini sama ini sama. Nah, berapakah ini? Yang warna hitam ini? 45 derajat. Ya, 45. Karena di sini kan udah 90 ya. 180 dikurangin 90. Kan 90. Terus kita bagi 2, berarti ini 45. Ini 45. Berarti sudut yang kecil ini 60 dikurangin 45. Sama dengan 15. Jawabannya yang C. Gitu. Kak, tadi 45 dari mana, Kak? Dari segitiga ADC. Segitiga ADC, segitiga siku-siku sama kaki kan? Begini. Set. Nah, kalau di sini siku-siku, berarti dua sudut ini nilainya sisanya berapa? 90, ya. Terus 90 dibagi 2. Karena mereka sama. Gitu. Oke. Jadi 45. Kasih, Kak. Iya, sama. Berarti untuk pembahasan tryout-nya sudah selesai ya. Kita akan masuk ke prediksi yang baru. Prediksi UTBK 6. Nah, ini. Nah, Yang untuk soal kemarin? yang baru ini, kakak kasih waktu 3 menit ya. Kalian kerjakan dulu 2 nomor. 3 menit untuk 2 nomor. 15 dan 16. Yang udah dapet bisa langsung tulis jawabannya di kolom chat. Kita mulai dari sekarang ya. 3 menit, silahkan dicoba. Oke, sudah cukup waktunya. Oke, di chat kakak udah lihat banyak yang jawabannya EA nih. Oke, kita bahas coba ya.
Yang pertama, nomor 15. Nomor 15 ini polanya apa nih? 4 ke 7. Kita coba dulu ya. 4 ke 7 itu plus 3. Tambah 3. Oke, 19 ke 28 itu tambah berapa? 7 ya? 9 salah. Tambah 9. Nah, kita lihat nih nanti konsisten atau enggak nih tambah-tambah ini. Tambah 11. Tambah 13. Oke, berarti kelihatannya ini semuanya tambahannya adalah tambahan ganjil. Berarti kalau Iya. habis plus 3, kalau ngikutin polanya berarti sini harusnya plus Plus 5. 12 plus 7. 19. Oke, cocok. Jadi jawaban yang benar adalah 12. Oke. Lanjut nomor 16. Nah, 16 nih banyak banget yang jawab benar, berarti optimis nih, banyak yang bisa lolos lah nanti nih. Amin. Ya, polanya benar. Kita lihat yang pertama dulu. Kita hitung yang ini dulu nih. 33 sama 11. 33 sama 11 itu kita bagi dulu. Yang pertama. Kita 33 bagi 11, dapatnya 3. Nah, hasil yang 3 ini dihitung sama 9. Terus 9 dibagi 3. Jadi 3 yang ini di sini. Hasilnya berapa? 3. Nah, cocok dengan 3. Pola yang sama kita pakai di untuk bagian yang kedua. Berarti kita hitung 6 sama 14 dulu. Kita bagi. Kita bagi jadinya berapa? 3 per 7. Nah, kadang yang pertama bulat, terus yang kedua pecahan nih. Kadang suka langsung ditinggalin. Nah, udah kayaknya nggak mungkin gara-gara dia pecahan. Jangan dulu sebenarnya, dicoba dulu, siapa tahu benar. Nah, selanjutnya kita hitung yang 3 yang ini. 3 dibagi sama 3 per 7. Kan sama aja kayak 3 dikali 7 per 3. Coret 3-nya 7. Nah, ternyata cocok. Nah, berarti pola yang sama kita akan pakai buat ngejawab bagian yang ketiga. 20 sama 15 kita bagi. 20 bagi 5, 4. 4 per 3. Terus 12 dibagi berapa tuh? 4 per 3. Sama dengan 12 kali 3 per 4. 9. 3 kali 3, 9. Nah, jadi jawabannya 9. Gitu. Kak, ada pola lain nggak, Kak? Nomor 16. Ada, coy. Kalau saya sih dapetnya Kalau ini. dapat pola lain, Itu di 11 Pola kali lain tuh bisa 9 dibagi boleh-boleh 33. aja asal hasilnya sama. Nah, kalau kakak kebetulan dapat yang ini. Mungkin yang lain ada yang dapat pola lain nggak? Ada. 11 kali 3. Tiba-tiba di sampingnya datang perempuan tinggi putih hidung mancung langsung ditunjuk kayak gini ya Allah. Kayak gitu. Gimana tadi polanya? Cuy, itu cerita apa? Mancung. Oke. Pola lain tadi gimana? Pola lain ada yang dapat? 15 kali 12 terus dibagi 20, Kak. 15 kali 12 dibagi 20. Iya. Kalau ini gimana nih? 11 11 kali 9 kan 99 bagi 3. iya, 99 dibagi 33 ya? Iya. Oke. 14 kali 3 42 dibagi 6. Oke, 7. Iya, betul. Berarti bisa pola kayak gitu. Iya, polanya bisa beda-beda ya. ada rumusnya nggak sih Kak kalau gini-gini? Nggak ada rumusnya. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 17. Nah, 17 ini soalnya lumayan nggak biasa atau jarang banget, jadi langsung aja kakak bahas ya. Peluang menemukan di antara 3 orang ada paling sedikit 2 orang yang lahir dalam bulan yang sama. Paling sedikit, coba. Paling sedikit 2, berarti artinya apa? Lebih dari 2 boleh nggak? Enggak. Boleh. Boleh Iya, banget. boleh. Kan itu paling sedikit. Oke, di sini kita, ini kan soalnya peluang nih. Terus ada 2 yang sama, berarti langkah awal itu kita harus kayak bikin kemungkinan-kemungkinannya dulu nih, dari 3 orang ini tuh siapa aja yang sama, kayak gitu. Kan ada orang ke-1, orang kedua, orang ketiga.
Nah, misalkan yang sama itu orang pertama sama orang kedua. Berarti orang ketiganya pasti beda dari yang dua orang ini. Tuh, itu kemungkinan pertama. Ada nggak kemungkinan lain? Ada. Bisa aja yang sama itu orang pertama sama orang ketiga. Berarti ini yang beda. Nah, ada lagi nggak? Ada. Ini beda. Yang sama orang kedua sama orang ketiga. Ada lagi kemungkinannya? Satu lagi. Sama semua. Gitu. Kan paling sedikit 2 yang sama. Berarti kalau 3-3-nya sama, itu boleh. Tuh. Nah, kalau udah kita buat kemungkinan kayak gininya, baru kita mulai menghitung. Gitu. Jadi bisa dimulai dari kayak gini. Nah, ngitungnya berarti kalau kayak gini peluang per orang ya. Nah, di sini kejadiannya adalah tentang yang lahir dalam bulan yang sama. Oke, peluang itu kan kejadian dibagi sama kemungkinan. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya kemungkinan. Kejadiannya dulu, bulan itu kan totalnya ada berapa? 12. Berarti si orang pertama ini masih bisa milih 12 bulan. Oke, 12 per kemungkinannya ada berapa? Ada 12 juga. Nah, ini peluang orang pertama. Gitu. Sekarang peluang orang kedua. Ada yang mau jawab nggak peluang orang kedua berapa per berapa? 12 per 12 juga. 12. Nah, bukan. Peluang orang kedua itu 1 per 12. Gitu. Kenapa bisa 1 per 12? Jadi gini, kan sama nih. Jadi misalkan orang pertama lahirnya bulan Maret. Gitu kan, dia dari 12 bulan milih dulu. Misalkan gue bulan Maret nih. Dah. Orang kedua kan sama kayak orang pertama. Berarti dia pasti Maret juga. Jadi si orang kedua ini nggak boleh milih bulan. Gitu. Karena dia kan sama kayak orang sebelumnya. Makanya kenapa di situ 1. Cuma 1 kemungkinan. Gitu. Kalau orang pertama Januari, ya pasti orang kedua harus Januari juga. Gitu. 1 dari 12. Gitu. Oke, gimana nih? Ada yang mau tanya nggak nih orang kedua? Kalau 11 per 12, Kak? Kenapa? Kalau 11 per 12. Nah, kalau nah ini baru orang ketiga nih. Kan orang ketiga beda tuh. Kalau orang pertama sama orang kedua Maret, berarti orang ketiga nggak boleh Maret. Karena harus beda. Nah, berarti bulan apa ya milih? 11. Sisa bulannya berapa? 11. Dari 12. 12. Tuh. Kayak gini polanya. Oke, kalau udah kita hitung hasilnya. Nah, ini dicoret 1, jadinya 11 per 144. Tuh. Nah, yang SBS sama BSS ini nggak perlu dihitung lagi nih. Kenapa? Karena ini sama nih. Sama, yang sama ada 2. Berarti kita bisa singkat nih. Jadinya 3 ini jadinya 11 per 144 dikali 3. Jadi sama dengan 3 per 144. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih, SSS. Gimana nih kalau SSS? Ketiga, Kak. Maaf ya. SSS sama semua, berarti gimana? 3 per 144 kayaknya. Kak itu 33 Kak, per itu 12 144. Itu 33 Maaf, per Kak, ini salah, Kak. 144. Oh iya, Kak. 33. Koreksi, Kak. Ya, oke. 33 per 144. Berarti orang yang berikutnya nih yang sama-sama gimana? 12 per 12. Berarti 1 per 12. Iya, yang pertama kan 12 per 12. Berarti orang kedua 1 per 12. 1 per 12. Orang ketiga 1 per 12. Jadinya ini coret 1 per 12. 1 per 44. Dikali ya. Iya, Kak. Nah, terus 33 mas 144 diapain nih? Ditambah apa dikali? 2 ini. Tambah. Iya, ditambah. Karena itu atau ya. Gitu. Jadi ditambah. Tambah jadinya berapa? 4 per... kok 4 sih? Ya, 34 per 144. Dengan Makanya kurang minum. dibagi 2. 17 ya? Per 72. Sama-sama dibagi 2. A. Jadi jawabannya A. Gitu.
Kak, tadi kenapa bisa 1/12, Kak? Kenapa bisa 1/12? Oke, kakak ulang lagi ya. Yang ini ya. Nah, tadi orang pertama 12/12 udah paham ya. Karena orang pertama masih bisa milih 12 bulan itu, dia memilih tuh. Nah, orang kedua, kan dia harus sama kayak orang pertama. Berarti dia nggak boleh milih 12 tuh. Dia pasti 1. Kenapa 1 nih atasnya? Karena dia ngikutin si orang pertama gitu. Kalau orang pertama Maret, berarti si orang kedua nggak boleh milih ya, pasti juga harus Maret. Makanya dia cuma 1 bulan pilihannya gitu. Dari 12 gitu. Kalau yang ini 11/12, kenapa? Karena kan 1 bulan udah dipilih sama 2 orang ini, jadi 12 kurang 1, jadi 11/12 gitu. Oke, ada lagi yang masih bingung? Ini bisa juga diganti jadi hari ya, misalkan paling sedikit 2 orang yang lahir dalam hari yang sama. Nah, kalau hari pakainya berarti Jadi 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 dari mana ya, Kak? 12 kali 12. Kenapa Kan kali kalau 12 kali 12? Oh, karena itu peluang itu ya, yang dan itu atau gitu-gitu nggak sih, Kak? iya, ini dapat 11, 1 kali 11, 144 itu 12 kali 12. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa dikali, ya karena tadi dan tadi betul. Orang pertama, dan orang kedua, dan orang ketiga. Kak, kalau yang hari tadi gimana, Kak? Kalau yang hari tadi tinggal ganti aja. 1 tahun itu berapa hari? 366 apa 65 ya? 366 kayaknya ya? Ya, berarti nanti nulisnya berarti 366/366. Satunya lagi kalau dia sama, kalau orang pertama sama orang kedua sama, 1/366. 1/366 gitu. Ya, orang ketiga kalau dia beda ya berarti 365 dan 366. Oke, Nanti Kak, dicek lanjut. lagi dia 1 tahun berapa hari. Antara 365 atau 366. Siap. 364. Kalau di soal UN atau tuh pernah juga kayak gini, cuman dia tentang kelahiran ya, perempuan dan laki-laki gitu. Misalkan akan lahir 3 orang, paling sedikit 2 orang laki-laki. Nah, itu beda lagi. Oke, tapi itu udah lumayan sering sih soal kayak gitu. Oke, lanjut ya, nomor berikutnya. Jawabannya. Kebangun ruang. Suatu kaleng tabung sekelilingnya dibungkus sempurna oleh sebuah label. Nah, ini ya labelnya nih. Sebagaimana digambarkan berikut. Jika luas permukaan label adalah 12 pi inci, berapakah luas alas lingkaran itu? Oke. Labelnya bentuknya apa? Pasti tabung juga ya. Si labelnya itu pasti tabung juga, ngelilingin si tabungnya. Nah, tapi pakai rumus yang mana nih dari tabung? Luas selimut bukan? Iya, betul. Jadi, selimut itu, tabung itu kalau dibongkar, dia jadi 3 bagian ya, kayak gini. Ini namanya alas, yang ini namanya atas atau tutup biasanya. Nah, yang tengah namanya selimut. Selimut, rumusnya, ada yang tahu selimut tabung? Rumus SMP nih ya. Kali L. Iya, Keliling. kalau gini P kali L. Cuman kan di sini dia nggak ada P sama L, adanya R. Nah, dia rumusnya 2πRT. Karena kalau ditabung, ini tuh dia T. Ini tuh dia sebagai T. Nah, yang lurus ini 2πR. Jadi panjangnya itu 2πR. Karena dia nanti kan dibuat ngelingkar gitu. Sama aja kayak keliling lingkaran. Gitu. Kalau alas sama atas sudah biasa ya, PR kuadrat. Jadi yang kita akan pakai luas selimut ya. Atas sama alasnya nggak dipakai ya, karena kan dia label gitu. Ya, gitu pokoknya. Luas selimut sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Nah, ini enak nih pi-nya, nggak usah diganti. Luasnya 12 pi, 2 pi kali R-nya nggak tahu, tingginya 2 inci. Jadinya pi-nya coret, 12 dibagi 4 sama dengan R. Kita dapat jari-jarinya adalah 3.
Berarti luas alasnya pi kali R kuadrat sama dengan 9 pi. Gitu jawabannya C. Oke, bisa dipahami ya nomor 18. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 19. Nah, diagram Venn lagi. Diagram Venn-nya kalau kalian perhatiin, tumpukan lingkaran itu nggak kayak biasanya. Kalau yang normalnya kan, ya tahu kan ya normalnya dia begini biasanya kan, set kayak gini. Caranya ya kita arsir-arsir aja. Yang pertama, kita kerjain yang dalam kurung dulu ya. B gabung C. B digabung C. Nah, berarti ini B dan ini C. Berarti kalau kita gabung, arsirannya kayak gini. Nah, ini B gabung C. Kemudian, diiris sama A. Diiris sama A. Nah, kita lihat A nih. A itu lingkarannya ini. Berarti irisannya yang mana? Nah, irisannya berarti yang ini. Yang warna biru. Yang merah nggak ikut ya. Nah, gini. Ternyata arsiran birunya tidak menutup arsiran yang warna gelap. Berarti bukan A jawabannya. Berarti A salah. Gitu. Ini ya, ini kalau A begini jawabannya nih. Nah, sekarang kita hapus lagi. Yang B sekarang. A gabung C. A, ini lingkaran A, sama lingkaran C. Terus kita arsir. Nah, ini hati-hati ya. Yang B nih, yang ini nggak kena nih ya. Gitu. Jadi ngarsir lagi nih. Set. Nah, itu ada yang warna putih, jadi hati-hati, itu nggak diarsir. Oke, nah. Diiris sama B. Diiris sama B. Nah, B-nya kita tebelin dulu lingkarannya. Nah, berarti yang mana nih? Yang ini nih. Nah, ini irisan ya, berarti yang merah nggak jadi dipakai. Yang kita hapus. Nah, jadi gini. Dia nggak nutup arsiran yang warna gelap ya, berarti salah. Yang B salah. Sekarang kita ke C. A gabung C. Berarti kayak tadi lagi ya. A digabung sama C. Digabung, kita arsir. Nah, terus kita iris sama C. Kita iris sama C. C itu ini. Irisan berarti yang sama aja. Berarti ini. Nah. Kita hapus yang warna merah. Jadi ini. Sama ya. Dia juga nggak menutup lingkaran, arsiran warna gelap. Berarti bukan C. Tinggal D sama E. Yang D, B iris C. B iris C. Kita tebelin lagi. Ini B, ini C. Manakah yang sama? Yang sama berarti ini ya. Nah, ini sama nih. Terus digabung sama A. Digabung sama A. A-nya ini. Nah, digabung sama A. Berarti kita arsir. Kalau digabung, berarti yang ini juga kita arsir. Kita tutup. Nah, ternyata gimana nih? Ternyata dia nutup yang warna gelap. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu.
Ada yang mau ditanya? Kalau yang E gimana, Kak? Yang E. Oke, ini Kak hapus ya. Yang E, A irisan C. Ini A, terus ini C. Berarti irisannya ini. Oke, ini ya arsirannya. Sekarang digabung sama B. Digabung sama B. B-nya ini. Nah, karena digabung berarti gini. Udah. Jadi birunya ketutup. Jadi itu jawabannya. Kalau yang E. Oke, lanjut. Oh, satu nomor lagi ya. Nomor 20. Tanggung. Kita ngepasin. Nah, soal kayak gini nih. Kalau kayak gini, kayak biasa ya udah tahu kan ya caranya. Kita harus ngecek per satu pernyataan gitu. Pernyataan pertama dulu nih. Yang ditanya apa tadi itu? Yang ditanya adalah berapakah nilai X? X-nya ada di sini. Oke. AC banding. Nah, banding bisa ditulis pakai per ya. AB sama dengan 5/3. Terus AC-nya nggak ada. AB-nya ada 18. 5/3. Berarti ini boleh dicoret ya kalau sama dengan, kalau mau nyoret bawah sama bawah, atas sama bawah. Atas sama atas, bawah sama bawah. Kalau ragu ya kali silang aja. AC-nya 30. Nah, kalau AC-nya 30 berarti kita bisa dapat nilai Y ya. Nah, nyari Y-nya berarti pakai segitiga, pakai Pitagoras. 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat. Berapa? 900 dikurangin 324 ya? 576. Sama dengan 24. Nah, kalau ditanya Y, jawabannya satu saja ya. Tapi bukan Y yang ditanya. Sekarang kita ke poin 2. Luas segitiga BCD sama dengan 120. BCD itu kan alas kali tinggi. Alasnya DC, tingginya BC. Dibagi 2, sama dengan 120. DC, nggak tahu, BC-nya itu Y. Dibagi 2, sama dengan 120. Oke, dari 2 saja, kita nggak bisa ngejawab pertanyaannya ya. Kita nggak dapat nilai X-nya. 1 saja nggak bisa, 2 saja juga nggak bisa. Sekarang kita gabung, 1 dan 2. Kita dapat Y-nya 24. Terus tadi kita punya di 2 itu DC kali Y sama dengan 120/2. Nah, kayak gini. Berarti Y-nya kita substitusi. DC kali 24 sama dengan 2 kali 120 bisa ya. Maksudnya dia pindah ruas. Berarti DC-nya 10. Kalau DC-nya 10, berarti X-nya bisa dicari. Nah, kita lihat gambarnya. DC-nya 10, BC-nya 24. Ya udah, X-nya pasti bisa dicari. Gitu, pakai Pitagoras. Ya, kita nggak usah ngajutin cari X-nya berapa ya. Berarti kesimpulannya apa? 2 pernyataan bersama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi kalau satu saja atau 2 saja nggak bisa. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Ya sudah. Berarti pertemuan kita hari ini sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir di live kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kalian pahami dengan baik dan bisa dipraktekkan di soal-soal yang lain. Makasih, Kak. Ya. Dan bulan Juni nanti kalian bisa kembali belajar offline ya. Belajar di cabang masing-masing. Maka juga mohon maaf kalau ada salah-salah. Oke.
Oke, kalau gitu kakak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama. Makasih, Kak.